Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya di channel Papi Bonsai, channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Jadi pada video kali ini saya akan sharing pemahaman tentang cara-cara untuk mengetahui bagaimana pohon kita itu subur ya teman-teman. Karena kalau hanya sehat itu belum tentu subur, tapi kalau subur itu pasti pohonnya sehat. Nah, ini adalah salah satu contoh di bahan serut saya. Ini menunjukkan kesuburan tanaman teman-teman. Jadi muncul tunas-tunas baru. Jadi ciri fisiknya adalah muncul tunas-tunas baru dan juga untuk warna daun yang sangat cerah seperti ini. Biasanya ditunjukkan dengan warna daun yang mengkilap, kemudian banyak tumbuh tunas-tunas baru. Jadi yang warna-warna hijau muda ini adalah tunas-tunas baru teman-teman. Nah, ini menunjukkan kesuburan di masa vegetatif. Nah, begitu juga pada bahan Ficus elegans saya ini teman-teman. Ini juga menunjukkan fase-fase vegetatif yang subur. Nah, ditandai juga dengan munculnya tunas-tunas baru dan warna daun yang sangat cerah seperti ini. Dan alhamdulillah juga hampir tidak terserang hama teman-teman. Biasanya pada Ficus kompakta seperti ini banyak terdapat kutu cambuk ya, atau kutu strip yang biasanya dia menggulung daun-daun muda seperti ini teman-teman, kemudian dijadikan rumah. Nah, itu sangat menghambat pertumbuhan. Dan ini alhamdulillah bersih dan subur. Begitu juga pada bahan jenis loa saya atau Ficus racemosa ya. Ini juga menunjukkan ciri-ciri fisik yang menandakan subur di masa vegetatif. Nah, ini juga keluar tunas baru dan warna daunnya juga sangat cerah seperti ini. Nah, ini untuk serut panjang saya, serut rap saya yang panjangnya itu 230 cm, alhamdulillah juga sangat subur dengan ciri-ciri fisik vegetatif tadi. Daunnya sangat subur dan mengkilap. Tentu saja untuk menghasilkan kesuburan seperti ini juga perlu dilakukan penanganan tertentu ya. Terutama tentu saja kita melihat kesehatan pohon itu sendiri. Jadi pohon sehat sama pohon subur itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau pohon sehat itu ya sehat saja, tapi belum tentu dia subur. Tapi kalau pohon subur itu pasti pohonnya sehat, kayak gitu. Jadi sebelum pohon ini ke fase kesuburan, dia harus sehat dulu. Oke, jadi selanjutnya kita perlu melakukan penanganan pada media, terutama pada pemupukan teman-teman. Nah, pemupukan seperti apa yang dibutuhkan dalam agar pohon kita bisa menunjukkan kesuburan di masa vegetatif ini. Jadi pupuknya itu adalah pupuk dengan unsur N atau nitrogen yang tinggi. Jadi setiap pupuk itu biasanya memiliki unsur kandungan tertentu ya, biasanya NPK. Nah, kalau teman-teman ingin subur pada daun, itu biasanya kandungan N-nya yang tinggi. Yang sering saya pakai ini adalah memakai Dekastar ya. Kalau untuk yang pot saya menggunakan Dekastar, sedangkan yang masih di ground, nah itu masih di ground semua, itu menggunakan pupuk organik. Tapi kita juga harus tahu dasarnya dulu, pupuk itu kandungannya apa. Jadi intinya yang unsur N-nya tinggi. Kalau untuk Dekastar itu biasanya Dekastar dengan kandungan 17, 11, 10, yaitu 17 untuk kandungan N, 11 untuk kandungan fosfat dan K, dan yang 10 itu untuk kandungan kalium. Jadi tentu saja N-nya tadi yang paling tinggi ya teman-teman ya. Jadi sangat berpengaruh pada kesuburan daun seperti ini. Karena itu untuk kesuburan tanaman bonsai, biasanya bonsai itu hanya tampil daun. Itu biasanya kandungan N-nya yang kita tinggikan saja.
Begitu juga untuk bahan-bahan saya yang masih di groundingan itu menggunakan bahan organik. Tentu saja bahan organik juga ada unsur makro NPK-nya. Jadi teman-teman juga harus banyak-banyak memahami tentang kandungan-kandungan pupuk organik. Biasanya saya menggunakan fermentasi dari kedebok pisang, teman-teman. Jadi untuk kedebok pisang sendiri memang kandungan N-nya juga sangat tinggi. Jadi itu sangat bagus juga untuk pemupukan. Asal perlu diingat teman-teman, untuk pupuk itu adalah sesuatu yang bersifat positif bagi tumbuh-tumbuhan ya. Jadi kalau teman-teman dalam melakukan pemupukan terus biasa ini yang dilakukan orang-orang itu kotoran ayam langsung, kotoran-kotoran kandang itu langsung ditaruh di pohon-pohon terus dibilangnya itu memupuk. Itu sangat salah menurut saya. Oke teman-teman, jadi untuk sekian dulu sharing pemahaman dari saya. Jadi tetap ikuti channel saya untuk melihat tahapan-tahapan yang akan saya lakukan dan juga semua hal tentang bonsai lainnya. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.